Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wati Widiawati, Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Statistik Bisnis 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rusidi SE MM, saya akan memaparkan materi yang terkait pada mata kuliah Statistik Bisnis ini. Dari sudut pandang statistika, data menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif, yaitu semua data yang dinyatakan dalam bentuk dan bukan angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau judgement. Yang kedua yaitu data kuantitatif, adalah data semua yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dan menurut skalanya, data dikelompokkan menjadi 4. Ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Untuk data nominal atau skala nominal adalah data yang hanya digunakan untuk kategorisasi atau memberi nama saja untuk membedakan. Misalnya jenis kelamin, pria diberi skor 1 dan wanita diberi skor 2. Juga contoh lain, departemen dalam perusahaan. Pemasaran diberi skor 1, produksi diberi skor 2, keuangan diberi skor 3, dan sumber daya masyarakatnya diberi skor 4. Untuk data ordinal atau skala ordinal adalah data yang digunakan untuk membedakan serta sudah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan. Misalnya, tanggapan tentang suatu rencana perubahan peraturan. Skor untuk sangat setuju yaitu 4, setuju skornya 3, tidak setuju skornya 2, sangat setuju skornya 1. Contoh lain tentang kinerja seorang karyawan. Sangat baik skornya 5, baik skornya 4, cukup baik skornya 3, tidak baik skornya 2, dan sangat baik skornya 1. Data interval. Data ini adalah data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti tetapi belum memiliki nilai nol yang mutlak. Misalnya pada temperatur udara, suhu 0 derajat Celcius, 25 derajat F, dan 100 derajat Celcius. Waktu dalam jam, misalnya jam 00,00 dan jam 04,00. Yang keempat yaitu tentang data rasio atau skala rasio. Data ini adalah data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti, dan memiliki nilai nol yang mutlak. Misalnya, jumlah siswa di kelas perempuan 1 adalah 45 orang. Jumlah uang di dompet Amir adalah 0 rupiah. Beras beratnya yang disumbangkan yaitu 10 kg. Begitu pula data menurut cara memperolehnya. Di sini terbagi dua. Yang pertama data primer dan data sekunder. Untuk data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Dan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain. Yang terakhir yaitu data menurut waktu pengambilannya. Terdapat dua data pula, yang pertama data cross section, yang kedua data time series. Pada data cross section adalah data yang dikumpulkan
dalam satu waktu tertentu pada beberapa objek untuk menggambarkan keadaan. Dan data time series adalah data yang dikumpulkan pada beberapa waktu pada satu objek untuk menggambarkan perkembangan. Yang terakhir yaitu bagaimana cara pengumpulan datanya, bisa melalui kuesioner, wawancara, percobaan di laboratorium, atau hasil pengolahan dari pihak lain. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.